Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang ada, Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya malam ini kita telah siap untuk bergema, sebab saat kita berada di tengah gelombang, percayalah ada Tuhan Yesus di sana. Puji Tuhan, haleluya. Amin, puji Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Bapak Ibu, mari kita bawa pujian ini dari awal. Saat ku berada di tengah gelombang, Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. hadapi cobaan, Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Kemuliaan Yesus. Tuhan, Kemuliaan-Mu, kekuatanmu, ajaib haleluya. ajaib Tuhan. Yesus, Terima kasih Tuhan. kami menyembah-Mu Terima Tuhan, kasih. kemuliaan-Mu. Bukan berdiri Amin. di tengah badai dengan kekuatan
Biarlah ya Tuhan firman Tuhan ini dapat memberkati kami semua yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Menguatkan iman kami, mendewasakan iman kami bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama berjumpa kembali dalam renungan gemar rohani GBI Frata Luwuk. Bersyukur kita masih dapat berjumpa, sekalipun masih terbatas secara online seperti ini, tetapi terlalu yakin dan percaya kuasa firman Allah yang tidak terbatas akan menjamah kita melalui firman Tuhan yang kita dengar, simpan dalam hati kita, renungkan, terlebih kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus kuatkan, mampukan kita dan tetap bertahan kuat di dalam Kristus. Firman Tuhan malam hari ini saya akan bawa dengan judul tetap kuat di dalam Kristus. Sama-sama kita akan buka dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu jemaat Tuhan silakan ikuti masing-masing di Alkitab yang Bapak Ibu jemaat Tuhan pegang. Firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hampir 2 tahun ini Bapak Ibu jemaat Tuhan telah mengubah suasana wajah dunia ini menjadi semakin menakutkan. Kita tahu karena COVID-19 yang sangat berdampak bukan cuma di satu negara, 2 negara, di belahan bumi yang lain, di salah satu benua yang ada di dunia ini. Tetapi ini sudah berdampak pada semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Tentunya hal ini sangat menakutkan. Karena belum pernah terjadi apa yang sementara kita alami hari-hari ini. Bahkan di depan kita ada sesuatu ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi lagi. Saya sudah sempat membaca bahwa sudah ada mutasi dari varian yang baru dari virus ini. Yaitu varian Delta Plus yang sudah mulai dideteksi ada di Indonesia. Dan menurut beberapa pakar ini merupakan varian yang sangat-sangat ganas. Yang lebih ganas dari apa yang sudah terjadi hari-hari ini. Yang begitu banyak memakan korban nyawa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tentunya hal-hal ini menjadi sesuatu yang sangat menggelisahkan, menggentarkan iman kita. Bahkan kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan juga sudah sangat dibatasi. Kita tidak bisa lagi pergi ke persekutuan-persekutuan yang beberapa waktu kemarin itu kita bisa dapat lakukan. Di gereja sekalipun Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah ada aturan yang baru yang diberlakukan. Bahwa di dalam satu gedung rumah ibadah itu hanya bisa diisi oleh 25% saja dari kapasitas gedung yang ada. Bapak Ibu jemaat Tuhan, semuanya ini sangat-sangat sulit dihadapi. Cara khusus bagi kita juga umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Tetapi justru dalam keadaan yang sulit seperti ini, ada oknum yang kita tahu bersama justru mengambil kesempatan, memainkan peran yang lebih lagi. Bahkan dia bergerilya dari satu tempat ke tempat yang lain untuk lebih melemahkan lagi iman anak-anak Tuhan. Membuat mereka jatuh, membuat mereka pasrah saja dengan keadaan ini. Dan tidak mau bertahan, tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Ini yang harus kita jaga Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena pada waktu firman Tuhan ini datang, surat ini datang kepada jemaat yang ada di Kolose. Di sana ada kekhawatiran dari Rasul Paulus. Karena golongan Gnostik, para penganut golongan Gnostik yang mencampur adukan ajaran-ajaran yang ada. Ada ajaran budaya dari Yunani, latar belakang Yunani. Ada ajaran kekristenan memang di sana. Tapi mereka campur adukan juga dengan ajaran-ajaran Yudaisme. Ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pada waktu itu mulai
Yang dikhawatirkan Paulus akan merusak tata tertib dan keteguhan hati mereka, itu ada di ayat 4 dan 5. Kata-kata itu menurut salah satu pakar itu merupakan istilah-istilah militer yang digambarkan bahwa pasukan lawan itu sudah berhasil menerobos sebuah pertahanan yang pada awalnya kokoh. Paulus mulai mengkhawatirkan kekuatan pertahanan iman yang pada awalnya kokoh oleh pemberitaan dari Epafras ini mulai diterobos oleh setiap pengajaran-pengajaran sesat yang ada. Dan ini mulai menggentarkan iman jemaat yang ada pada waktu itu. Hari ini apa yang seharusnya kita lakukan agar kita tetap kuat di dalam Kristus? Firman ini sudah datang kepada jemaat yang ada di Kolose untuk mengingatkan mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Dan itu berarti biar kiranya firman ini juga datang kepada kita semua yang sempat mendengar bagaimana seharusnya supaya kita tetap kuat dalam Kristus. Saya akan bagikan 3 hal. Yang pertama, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Ungkapan ini menjadi dasar pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan kekristenan jemaat Kolose. Sehingga Paulus ingin mereka tetap kuat dan berakar di dalam Kristus. Di tengah serangan ajaran-ajaran sesat oleh golongan gnostik yang saya sudah katakan tadi. Paulus ingin kembali menasihatkan mereka supaya mereka waspada dan mereka tetap berakar di dalam Kristus. Kita tahu pertumbuhan pohon yang baik itu selalu dan tidak bisa dilepaskan dari fungsi akar di dalam tanah yang mencari makanan, mencari air, mencari unsur hara supaya dapat dialirkan ke setiap batang, setiap carang yang ada, supaya pohon itu bisa berdaun lebat, bisa berbuah baik. Demikian juga kehidupan pertumbuhan iman kekristenan kita. Kita butuh akar yang dapat mencari makanan rohani, yaitu firman Allah, yaitu Injil itu sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada yang dapat kita andalkan hari-hari ini untuk menguatkan kita, untuk kita tetap kuat di dalam Kristus, hanya oleh karena firman Allah yang akan menguatkan dasar akar kita, supaya kita tetap bergantung, berpegang hanya kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang lain yang dapat kita andalkan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Biar kiranya akar kita semakin kokoh, semakin teguh hari-hari ini. Karena akar yang ada itu selalu kita berpegang kepada Tuhan. Meskipun di situasi dunia yang semakin hari, rasa-rasanya akar kita ini akan tercabut. Akar iman kita ini akan tercabut, akan goyah oleh karena pengaruh situasi dunia yang ada. Tetapi ketika kita terus berakar di dalam Kristus, akar kita akan tetap kuat melalui firman, makanan rohani yang kita baca setiap hari, yang kita dengar, yang bahkan kita alami. Saya terlalu yakin dan percaya kekuatan iman kita akan terus ada karena Yesus ada berserta dengan kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau bicara tentang dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Yang kedua, ini merupakan progres, kelanjutan. Yang tadi itu gambaran sebuah pohon, sebuah tanaman. Ini merupakan gambaran sebuah bangunan, dibangun di atas Dia, yang tentunya sebuah bangunan itu akan kokoh berdiri karena memiliki dasar fondasi yang teguh. Ini yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bahwa mereka bertahan dasar mereka hanya oleh karena Kristus Injil itu sendiri, supaya mereka jangan lupakan, jangan sampai ajaran yang lain itu masuk menggoyahkan bangunan mereka, karena dasar mereka sudah tidak kokoh Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini datang kepada jemaat yang ada pada waktu itu dan kepada kita juga hari ini.
di mana bangunan iman kita harus terus dibangun berdasarkan fokus kita kepada Kristus. Dibangun di atas Kristus, hanya Dia batu karang yang teguh, kekuatan kita. Sehingga yang terjadi apapun di sekeliling kita, itu tidak akan menggoyahkan bangunan iman kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang sudah kita bangun. Sudah sekian lama, hari ini engkau sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi Kristen berapa tahun, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan sampai bangunan kekristenan kita, bangunan iman percaya kita, itu roboh karena dasar kita sudah tidak dibangun lagi di atas Kristus. Kita sudah mulai mengandalkan mungkin uang kita, mengandalkan orang-orang di sekeliling kita, mengandalkan apapun yang kita miliki. Ada intelektual kita, kepintaran, pengalaman kita yang kita andalkan. Ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu justru yang akan membawa kita roboh dalam pengiringan, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Dan jangan sampai Bapak Ibu jemaat Tuhan, justru kita membangun di atas dasar yang punya kualitas, yang mutunya sangat tinggi, tetapi justru kita bangun di atasnya itu dengan kehidupan kita yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Jangan sampai orang di luar sana itu salah menilai Kristus yang kita sembah, yang kita puji, justru dengan kehidupan kita yang tidak jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dasar yang teguh harus kita bangun dengan kehidupan, gaya hidup kekristenan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita berjalan, bukan dengan kekuatan kita. Kehidupan kita bisa jadi berkat, bercahaya, dasar yang berkualitas, dasar yang bermutu tinggi. Karena kita dibangun di atas Kristus. Kita jadi berkat melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui setiap tingkah langkah kita. Orang lain bisa jadi diberkati dan dikuatkan melalui apa yang kita lakukan Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena kita dibangun di atas Dia. Yang terakhir saya ingin bicara tentang bertambah teguh di dalam iman. Ini berarti bahwa iman yang ada, yang sudah kita miliki sejak awal kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu jangan menjadi iman yang pasif, iman yang statis, iman yang cuma diam sampai di situ saja. Iman yang stuck, tidak ada progres, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan yang menuju sempurna seperti Kristus. Kita puas saja Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan pengiringan kita yang begitu-begitu saja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sudah saatnya kita bangun bahwa iman kita harus terus bertambah teguh di dalam Kristus. Bagaikan saya mau gambarkan seorang anak kecil yang bertumbuh secara fisik. Dia dari kecil, dari bayi, batita, balita, dia jadi anak-anak, remaja, pemuda, bahkan menjadi orang dewasa. Ini merupakan pertumbuhan yang sehat, yang Allah inginkan juga terjadi atas iman kita. Jangan sampai hari-hari ini yang sementara kita hadapi, segala sesuatu yang sulit yang terjadi di sekeliling kita, kita hadapi dengan iman kekanak-kanakan kita. Yang begitu Tuhan tidak jawab doa kita, harapan kita, kita langsung menyalahkan Tuhan, menuduh Tuhan, mengata-ngatai Tuhan yang tidak pantas. Bahasa orang lu bilang maraju, ngambek sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan saatnya lagi. Bukan saatnya lagi. Iman kita tidak bertumbuh, tidak bertambah teguh Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sudah saatnya kita harus bertambah teguh dalam iman kita. Menghadapi situasi dunia yang semakin sulit hari-hari ini, iman kita harus bertambah teguh, dewasa di dalam Tuhan. Karena begitu iman kita terus bertumbuh, dewasa di dalam Tuhan, di sana ayat yang ke-7 bagian yang terakhir katakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan di saat doa mungkin yang kita naikkan kepada Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan yang sementara kita hadapi. Lantas kita langsung menyalahkan Tuhan. Saya sudah berbuat ini, itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan pernah menyetarakan, mengukur apa yang sudah engkau berikan kepada Tuhan. Dan engkau lantas menuntut
kepada Tuhan, untuk Tuhan segera membalas, menjawab setiap doa-doamu yang sebenarnya hanya ingin memuaskan hawa nafsumu. Dijauhkan daripada Tuhan. Karena Tuhan mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Memang sulit kenyataan hari-hari ini. Mungkin apa yang kita alami, yang kita doakan tidak sesuai. Kadang Tuhan berkata kepada kita, tunggu, ada saatnya Dia menjawab. Dan kita tidak sabar. Iman kita tidak bertumbuh. Justru kita tidak bersyukur. Tetapi ketika kita memiliki iman yang dewasa, iman yang teguh di dalam Kristus, kita akan tetap dapat berkata, terima kasih Tuhan. Sekalipun situasi di kiri kanan muka belakang kami sangat sulit, kau akan masih tetap dapat berkata, terima kasih Tuhan. Mengangkat tanganmu dan menyembah Tuhan tetap dengan sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan tetap dari hatimu. Karena bukan engkau Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan kekuatanmu, tetapi Roh Kudus yang sementara memampukan engkau untuk engkau tetap dapat bersyukur di dalam situasi dan keadaan yang seperti itu. Dan itu tanda bahwa imanmu terus bertumbuh, ada progres kemajuan yang baik. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, itu Tuhan mau mendewasakan iman kita. Iman kita tidak akan bertumbuh di tempat yang nyaman, di tempat yang tidak terjadi apa-apa. Iman kita tidak dapat bertumbuh, tidak akan dapat semakin teguh ketika kita ada dalam kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika ada persoalan, ada proses yang Tuhan izinkan terjadi, di sana Allah menginginkan iman kita akan tetap kuat, akan bertambah teguh di dalam Dia. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, biar kiranya 3 hal ini kita pegang terus. Kita mau terus berakar di dalam Kristus. Kita mau dibangun di atas Kristus. Bahkan kita mau bertambah teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang lain Bapak Ibu jemaat Tuhan yang akan membuat kita kuat. Hanya ketika kita berakar terus di dalam Kristus. Dibangun di atas Kristus. Bahkan bertambah dalam keteguhan iman kita di dalam Dia. Saya berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan sebagai hamba Allah. Firman Tuhan dengan kata-kata saya mungkin yang terbatas, pikiran saya yang terbatas, tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas akan selalu ada bagi umat Tuhan, berbicara dalam setiap aspek kehidupanmu. Mungkin hari ini, mungkin saat ini engkau mulai menyerah, mungkin engkau mulai merasa saya sudah tidak dapat bertahan lagi dalam langkah kekristenan saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan datang untuk menguatkan engkau. Bahkan engkau mungkin yang merasa tidak apa-apa, tetapi imanmu tidak bertumbuh. Imanmu tidak bertambah teguh di dalam Tuhan. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita salah melangkah dengan apa yang sementara terjadi hari-hari ini. Biar kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bahkan bertambah teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin firman Allah. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita. Pada saat ini kita akan mengakhiri gema kita pada malam rohani ini. Biarlah kita semua di rumah masing-masing tetap kuat dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Terima kasih benar ya Tuhan. Firman-Mu, kuasa-Mu yang selalu menjadi pertolongan bagi kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah datang kembali menasihatkan kami. Oh Tuhan, supaya membangunkan terus iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, di tengah situasi yang semakin sulit hari-hari ini.
Tuhan tolong kami supaya kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Bukan kami kuat karena kami mengandalkan apapun yang ada di sekeliling kami Tuhan, tetapi Tuhan Yesus, kami kuat di dalam Engkau. Karena apapun yang kami andalkan di sekeliling kami Tuhan, di luar Engkau Tuhan, kami akan lemah, kami akan putus asa. Bahkan Tuhan Yesus, kami akan digagalkan oleh segala sesuatu yang sementara terjadi hari-hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami terus berakar di dalam Engkau ya Tuhan. Kami terus dibangun di atas Engkau. Bahkan kami terus bertambah dalam iman kami kepadamu Tuhan. Itu yang kami butuhkan hari-hari ini, supaya kami terus dapat berdiri tegar menghadapi apapun yang sementara terjadi. Roh Kudus mampukan kami. Hamba-Mu terbatas dengan setiap perkataan yang ada, tapi terlalu yakin dan percaya firman-Mu yang tanpa batas. Kuasa-Mu melalui Roh Kudus akan terus menjamah hati umat-Mu, menguatkan, memampukan umat-Mu. Persoalan situasi yang sementara dihadapi umat-Mu bersama dengan Engkau, umat-umat-Mu akan tetap kuat ya Tuhan. Berdoa secara khusus bagi setiap jemaat GBI Efrata yang ada di kota Luwuk, bahkan yang ada di luar kota Luwuk Tuhan. Ada yang di luar negeri sekalipun, kami berdoa memohon biar kiranya perlindungan penyertaan Tuhan, dijauhkan dari penularan virus corona yang ada di dalam nama Yesus. Kuat-kuatkan, sehatkan umat-Mu ya Tuhan. Imun yang kuat, terlebih iman yang semakin teguh di dalam Kristus. Kami terus oh Tuhan bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan. Kami melihat selalu Tuhan perlindungan Allah bagi setiap orang-orang yang kami kasih juga Tuhan, dimanapun berada. Mereka adalah perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan tetap kuat di dalam Engkau, karena ada Yesus selalu menopang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri seluruh rangkaian Gemar Rohani malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sampai jumpa pada episode berikut. Tuhan berkati. Tuhan berkati.